teman-teman, di bagian ini kita akan membahas mengenai 8 Golden Rules dalam desain menurut Ben Shneiderman. Nah, ini adalah Ben Shneiderman. Ben Shneiderman ini adalah computer scientist yang juga merupakan profesor di Amerika. 8 Golden Rules itu adalah panduan dalam membuat suatu rancangan antarmuka. Jadi spesialisasi dari Ben Shneiderman ini adalah user interface. Dia menulis buku judulnya Designing the User Interface, Strategies for Effective Human-Computer Interaction. Nah, dari situlah kemudian kita semua mempelajari yang namanya 8 Golden Rules. Nah, coba teman-teman amati di bagian ini, teman akan lihat ada 8 Golden Rules yang sebenarnya juga ada di Nielsen's 10 Usability Heuristics. Pertama, strive for consistency. Nah, jadi ini tentang konsistensi. Konsistensi di mana? Di semua hal, ada layout, terminologinya, terus command-nya dan sebagainya. Kenapa kita butuh konsistensi? Karena ya supaya user ngerasa semua halaman itu sinkron gitu. Jadi screen satu ke screen yang lain nyambung. Nah, ini sangat penting terutama untuk user yang masih awam. Karena user yang masih awam akan lebih mudah untuk bingung. Kemudian yang kedua, cater for universal usability. Nah, ini balik lagi nih, universal usability berarti ujungnya ke flexibility. Artinya kita bisa mengenali kebutuhan user yang berbeda-beda. Sebagai contoh, ada user yang dari latar belakang budaya dan bahasa yang berbeda. Makanya website kita terdiri dari dua bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian ada juga variasi tingkat pemahaman user terhadap aplikasi. User yang baru menggunakan aplikasi mungkin perlu dikasih onboarding wizard ya. Jadi kayak ada panduan-panduan, oh klik ini untuk melakukan kirim email, klik yang satunya untuk melakukan delete email. Nah, sedangkan untuk user yang lebih advance yang sudah sangat familiar membutuhkan shortcut sehingga dapat lebih efisien dalam menggunakan sistem atau aplikasi tersebut. Kemudian yang ketiga adalah offer informative feedback. Nah, kalau feedback intinya setiap kali user melakukan sesuatu, sistem harus memberikan feedback yang relevan supaya user tetap merasa terkomunikasikan status interaksinya dengan si komputer pada saat itu. Contoh, perubahan antarmuka. Jadi misalkan kita melakukan pembayaran, kemudian dibawa lagi ke screen yang baru yaitu payment has been successful. Atau misalnya kita mengeklik suatu button, awalnya buttonnya warna hijau, setelah kita klik dia akan berwarna abu-abu. Kemudian yang keempat adalah dialog. Jadi desain dialogs untuk memberikan sense of closure, untuk memberikan sense konfirmasi. Jadi di sini contohnya misalkan teman-teman belanja online pakai Tokopedia, kemudian teman-teman habis melakukan pemesanan, nah kemudian dikasih nih dialognya, oh pemesanan berhasil, mohon selesaikan pembayaran Anda. Jadi user tahu, oh oke, pemesanannya berhasil, sekarang saya harus melakukan pembayaran. Seperti itu. Kemudian kalau yang kelima adalah mencegah error. Jadi ini juga mirip ya dengan Nantan Usability Heuristics. Jadi kita harus mencegah error. Bagaimana supaya user tidak sampai melakukan kesalahan dalam menjalankan prosesnya. Contoh, ya kalau kita lagi mengisi formulir sudah dikasih validasi duluan nih sebelum kita klik submit. Jadi user sudah tahu, oh ini sepertinya salah gitu. Kemudian yang keenam, mengizinkan reverse. Jadi kalau user itu kan namanya manusia tempatnya salah. Jadi kita harus selalu siap dengan button undo atau misalkan menggunakan cancel gitu. Karena kalau kita hanya mengandalkan back ya, jadi tanda back di web page itu sebenarnya bukan untuk reversal, itu untuk kembali ke halaman sebelumnya. Jadi itu untuk tujuan yang berbeda. Jadi sebagai contoh teman-teman misalkan online shop gitu. Online shop user mau melakukan pembelian, tetapi pada saat selesai memilih barang, ya kita dikasih tahu dulu nih, oke, confirm mau mengambil semua barang ini. Nah, kalau mau bisa tetap ada yang dihapusin satu persatu. Tapi kalau user sudah nyaman, sudah oke, berarti dia bisa lanjut ke tahap berikutnya. Jadi itu nggak bisa simple pakai back doang, karena kita kalau mau milihin lagi barang-barangnya kan kita nggak bisa back. Kalau back sudah akan hilang gitu semua list barangnya. Kemudian yang ketujuh, mensupport internal locus of control. Internal control. Jadi balik lagi ya, user control itu penting. User harus merasa bahwa dia memiliki kontrol terhadap sistem. Sebagai contoh yang bagus adalah di Gojek app. Teman-teman bisa memilih top 10 functions yang teman-teman paling sering gunakan. Jadi ada 10 pilihan menu apa saja yang teman-teman biasa pakai. Kemudian teman-teman pilih tuh customize menunya. Oh, saya pilihnya GoRide, GoCar, kemudian GoFood dan seterusnya. Nah, ketika kita bisa customize itu, user akan merasa lebih puas karena dia bisa merasa memiliki tampilan yang bisa dia atur sendiri dan kemudian akan meningkatkan loyalitas dia terhadap
aplikasi tersebut. Yang terakhir adalah reduce short term memory load. Jadi kalau di Nielsen Usability Heuristics ini nyebutnya adalah recognition, bukan recall. Jadi kita itu punya memori yang terbatas, jadi daripada harus mengingat-ingat semuanya, buatlah kondisi layarnya seintuitif mungkin. Antara dikasih pilihan-pilihan lalu tinggal dipilih, atau UI elementsnya cukup runut dan otomatis gitu. Jadi orang-orang bisa menggunakannya tanpa perlu khawatir. Ya, jadi pilihannya autocomplete, kemudian kalau sudah login berarti kan sudah profilnya. Nah, aplikasinya sudah isikan formulirnya untuk teman-teman, defaultnya dikasih data teman-teman, dan kemudian teman-teman tinggal validasi dan kemudian nanti next, kemudian bisa selesai transaksinya. Nah, jadi baru saja kita membahas mengenai Schneiderman's 8 Golden Rules. Terima kasih dan sampai jumpa.